kembali lagi di Moms Talk. Kali ini bersama saya Widya Rosena dan saya ditemani oleh bibidan yang sangat hits. Hai Bu. Halo Mbak Widya, apa kabar? Baik Bu, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Akhirnya kita bisa ketemu di sini ya Bu ya. Iya, perdana ketemu kita Perdana. ya. Saya sudah ditemani oleh Bu Bidan Mariam di sini ya, karena nanti kita mau bahas seputar apa sih itu VitaFlex Point di anak ya. Iya. Tapi jangan lupa kalau ada kabar gembira karena selain bisa didengarkan Moms Talk bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast dan juga di website doodle.co.id. Juga sekarang bisa didengarkan di Noise. Jangan lupa nih langsung ya, dicek langsung ya kan. Iya. Oke, kita langsung aja masuk ke topiknya ya Bu ya. Oke, Bu, Mbak Widya. bisa nggak sih kalau kita itu kasih stimulasi anak tuh dengan pijat gitu? Oh, bisa banget. Kebetulan Mbak banget Widya punya bayi kan Punya ya. bayi 3 bulan ya. Ini kebetulan banget pas temanya ya. Nanti langsung sampai rumah cus praktek. Iya langsung sambil menyelam minum air. Iya, nanti kembung ya. Kepelepakan Bu. Oh iya. Oke, bisa banget Mbak Widya. Jadi kan tekniknya macam-macam nanti ya. Jadi Mbak Widya sering gimana? Sering mencoba di rumah menstimulasi atau membiarkan saja? Kalau anak pertama dulu ya, perasaan tuh semua tukang pijat di dunia ini saya coba semua Bu. Iya. Mulai dari yang mahal sampai yang saya tuh pernah di daerah Solo tuh di Mojosongo Bu. Di Mojosongo tuh ada, kalau orang Jawa kan biasanya bilang di dadah ya Bu ya. Oh iya, tukang pijat betul yang sekali. sangat hits di kampungnya. Terus sempat saya bawa ke sana karena anak saya tuh sempat terlambat untuk berjalan gitu. Maksudnya sebenarnya nggak terlambat sih, cuma karena orang-orang udah pada gini, Parno, kok anaknya belum bisa jalan. Terus saya bawa nih ke sana. Tapi yang bikin saya shock banget Bu di sana waktu itu tuh dipijat itu biasanya kan kalau kita lihat pijat itu di badan, santai. Itu enggak Bu, itu sampai kepalanya sampai diplenet sampai itu bahaya banget. Sampai di gini. Makanya sepulang dari sana saya tuh kayak langsung nangis di rumah. Saya kayak yang di anarkis anak saya kok kan kejer tuh Bu, langsung kan anak tuh bingung, kok saya disiksa kayak gitu. Dan semua anak yang datang ke sana tuh ternyata memang semua nangis karena memang kayak kasar banget. Terus makanya setelah dari situ saya kayak mulai belajar gitu loh Bu, untuk yang kalau bisa distimulasi sendiri, stimulasi sendiri aja. Karena kan mungkin karena banyak kedoktrin orang-orang ya, dibawa ke sini aja Bu. Iya, karena udah famous dulu ya. Iya, gitu. Terus bilangnya tuh nanti kalau dibawa ke sana, kalau didadah di sana itu nanti bisa langsung jalan. Ya enggak, tak bawa ke sana juga langsung jalan. Masih prosesnya masih panjang ternyata. Iya. Ternyata memang balik lagi ke kemampuan stimulasi anak dan juga kemampuan masing-masing anak ya Bu ya. Iya, karena kan ada batas-batasnya tuh, bisa jalan umur berapa dikatakan terlambat umur berapa. Nah, salah satu manfaat pijatnya itu untuk menstimulasi dini ya Mbak. Jadi bisa dilakukan di rumah sendiri gitu. Untuk orang tua. Gitu. Terus Bu, kalau stimulasi itu kan biasanya ada beberapa titik yang bisa dilakukan di anak, itu namanya adalah dalam bentuk seperti VitaFlex Point. Nah sebenarnya apa sih Bu VitaFlex Point itu untuk anak tuh seperti apa sih? Itu ada salah satu titik ya banyak titiknya tuh enggak cuma di kaki. Jadi kayak titik yes point, jadi yang ketok ceranya lah istilahnya gitu. Jadi kalau ditekan di daerah situ itu daya keberhasilannya lebih tinggi. Oh gitu. Tapi jangan sembarangan karena ada teknik-tekniknya juga gitu. Sebenarnya kan kalau VitaFlex Point itu kan juga dari ilmu Tibet dulu dari Cina. Udah lama banget ya. Udah ribuan tahun dari Cina. Jadi kan kombinasi seperti itu. Jadi umpamanya di kaki bayi ini. Ya, kita sudah bawa ya di sini anak kita berdua. Itu prematur ya Mbak ya. Lahir sebelum waktunya Bu ini. Oh iya. Nah, umpamanya di kaki. Nah, di kaki ini ternyata fungsinya enggak cuma di kaki aja Mbak Widya. Jadi di sini tuh ada titik-titik ya, namanya ada yang mengarah ke tulang belakang. Nah, di sini kalau di sini tuh efeknya sampai ke tulang belakang. Terus ada pencernaan. Padahal dari kaki doang itu bisa sampai ngefek ke belakang ya Bu ya. Iya, terus ada di pencernaan. Pencernaan di kaki juga. Ada juga. Terus di sini ada apalagi di ujung sini itu ada brain untuk kecerdasan otaknya juga. Oh gitu. Terus ada kontrol neck ring selain di lehernya biar kuat. Nah, itu sebenarnya salah satu titik contohnya di sini aja. Terus ada di titik ST44 di sini di lutut bawah, ini contohnya untuk melancarkan pencernaan juga. Terus untuk biar refleks duduk juga. Nah, untuk mengurangi nyeri tumbuh gigi, ternyata enggak cuma di areal sini tok. Ternyata di titik efek dari bawah juga ya Bu ya. Gitu. Berarti memang efeknya tuh enggak hanya maksudnya biasanya kan memang
kita tahu ya kalau selama ini cuma tahu kalau kembung di sebelah sini, kalau umpamanya buat stimulasi biar cepet jalan sebelah sini. Ternyata memang sebenarnya tuh banyak banget ya titik-titiknya yang ada. Sebenarnya itu bedanya apa sih Bu dengan pijat Bu sebenarnya? Kalau pijat itu kan stimulasi, contohnya pijat pada bayi itu ada gerakan perasaan India kayak gitu. Apa? Kan. Perasaan India. Iya. Contohnya kan gini ya Mbak. Zimbabwe dan Meksiko dan lain-lain. Kenapa India Bu? Mungkin dulu datang dari India. Karena kayak merah susu. Kalau susu kan, ini kan susu India. Oke. Jadi terus dari atas. Nah, dari atas kan cuma gini aja ya kalau pijat pijat kan teknik sentuhan. Beda kalau di Vitapleknya tuh kita ada namanya teknik akupresur ditekan sedikit. Oke. Jadi memang kan kalau saya lihat selama ini kalau mamanya pijat bayi itu kan sebenarnya kayak cuma disentuh-sentuh gini doang ya Bu, enggak ya lembut, enggak sampai ditek. Gitu kan biasanya tuh orang tua karena biar kita nggak capek kan. Tapi kalau beda sama anak ya. Tapi di tempat saya ada itu. Jadi ada untuk kasus-kasus tertentu biasanya. Gitu. Biasanya untuk yang kasus seperti apa Bu? Pokoknya batuk pilek. Batuk pilek karena paru-paru biasanya ada di bagian sini, di atas sini. Oh, di dada, bagian dada ya. LU1 namanya. Kalau kita belajar anatomi nanti pusing saya ajarin anatomi nanti ya. Jangan Bu, urusan saya banyak. Jangan cari macam-macam. Jadi umpamanya di dada nanti ada yang titik Vitaplek itu yang kita tekan. Oke. Nah, penekannya itu nanti ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan. Nah, makanya untuk momi-momi di rumah jangan asal nekan. Oke. Nanti kalau takut salah tekan malah batuknya nggak jadi sembuh, malah jadi tambah parah. Nah, itu kalau salah. Jadi memang harus banyak belajar juga nih Bu, nggak cuma asal aja kan ya. Bu, kalau yang tadi yang kayak untuk batuk pilek tadi di area mana Bu? Di dada. Di sini aja ya. Di dada. Di dada. Terus, dan sama di belakang. Di sini di belakang sini. Tapi awalnya memang harus dipijat full body dulu. Oh gitu, di massage biasa dulu, baru ditambahin titik-titiknya itu untuk kasus-kasus yang patofisiologi, dalam arti kasus yang ada keluhan seperti umpamanya batuk pilek, kembung, terus untuk persiapan berjalan biar lehernya cepat tegak. Itu ada titik-titik yang perlu kita tambahin. Oke. Gitu. Karena selama ini kan mungkin banyak juga nih ya moms yang ada di rumah tuh kadang suka khawatir, duh anakku kok kepalanya belum tegak, belum bisa tengkurap sendiri. Kadang itu kan menjadi hal yang sangat dikhawatirkan. Ya. Benar. Saya kemarin juga sempat gitu Bu. Jadi anak saya itu kan waktu lahirnya tuh 4 kilo kan. Jumbo banget ya. Iya, jumbo dan itu normal Bu. Alhamdulillah. Pusing. Hebat banget ya. Kok hebat Bu? Jahitannya banyak. Itu saya kemarin sempat takut karena kan dia agak berat badan berlebih. Terus dia tuh belum berani tengkurap gitu loh Bu. Saya sempat juga mikir kalau saya mau bawa, saya kan agak malas juga di era pandemi gini bawa ke mana-mana gitu, ke tempat ya. masak segala macam tuh kadang suka aduh males deh, pengen stimulasi sendiri. Saya buka di YouTube, ternyata begini caranya. Saya juga sempat lihat juga nih. Tapi kan kita juga masih takut ya Bu ya untuk melakukannya kayak gitu loh. Terus kayak titik-titiknya tuh apa aja, kadang kan kita juga masih yang harus banyak belajar juga nih Bu gitu. Terus Bu, kalau selain tadi kan di sini untuk yang batuk pilek, kalau yang untuk tangan nih kira-kira apa aja nih Bu? Tangan kan kalau sudah 1 bulan kita selain dari pijat juga ada stimulasi belajar menggenggam. Jadi kalau dengan kan disentuh tangan jenengan gini kan bisa, kalau tangannya udah bisa nyentuh, udah bisa refleks genggamnya bagus kuat nih. gitu ya. Nah, jadi juga di daerah tangan juga ada itu. Jadi di massage pelan-pelan. Nah, jadi kan sebenarnya orang tua juga harus belajar, anakku usia segini harusnya udah bisa kayak gini, harus bisa tegak. Nah, kalau makanya biar cepat tuh stimulasi sejak dini salah satunya dengan massage itu. Gitu. Iya memang kayak sekarang ya di usia 3 bulan itu kan mulai kelihatan. Kalau biasanya kan bayi itu kan suka menggenggam terus ya Bu ya, belum bisa kayak meraih atau barang yang memegang dipengen. something Betul. gitu ya. Memang agak kadang kan mungkin ada beberapa orang tua yang masih kayak parno, kok anak saya belum bisa, anak saya pasti gitu kan. Apalagi sebagai mami baru gitu kan, masih yang anak pertama pasti bawaannya parno. Aduh, harus apalagi rumput tetangga lebih ini gitu kan ya. Anak saya 3 bulan udah jalan gitu. Aduh. Itu anaknya siapa itu? Itu udah panas banget tuh kayak ibu. Udah kayak aduh anakku harus segera berjalan, dipaksa berjalan kayak gitu. Kan udah ada step by stepnya tumbuh kembangnya itu. Jadi nanti jadi
belajar mengamati nih. Dulu anak bunda yang pertama jalan usia berapa umpamanya gitu kan, bisa buat patokan iya ya Bu ya. Patokan ini. Tapi kan ada dikatakan terlambat dan tidak terlambat juga. Makanya biar tidak terlambat, nah tugasnya menstimulasi. Ya, stimulasi itu tadi ya Bu ya. Bu, apalagi nih Bu, kalau tadi kan kita udah nih kalau yang untuk batu pilek mungkin di daerah sini Vita Flag Point-nya, kaki sudah, tangan sudah, terus mana lagi Bu? Area-area mungkin di wajah. Wajah itu banyak banget. Ya, kalau wajah apa aja Bu? Di pangkal alis ini untuk penglihatan. Pangkal sini ya. Okay. Ini alisnya maaf, ini tidak ada alis ini nonton tuyul. Ini mungkin kalau ada sesuatu bisa lihat nih karena ada alisnya. Jadi di pangkal alis ini jadi untuk sini untuk penglihatan. Oke. Terus kadang kan bayi-bayi itu masih kayak keluar apa namanya? Belek gitu belek, ya. Itu bisa mengurangi juga. Jadi jangan biar tidak terlalu buru-buru obat. Nah kayak gitu kalau sering ada apa namanya belekan itu nanti cukup dibersihkan dengan kapas yang dicelupkan air hangat dari dalam keluar. Terus pangkal alisnya ini nanti kayak dipijit di setrika. Nah, jadi pakai tangan, gerakannya kayak nyetrika Bu. Gini ya. Ini Bu ya. Dari dalam keluar. Nah, ini salah satu untuk penglihatan. Nah, terus kalau turun lagi nanti kan kalau 6 bulan kan siap-siap untuk makan ya. Empasi. Nah, itu menyiapkan untuk mengunyah. Jadi senyum pertama ini pipi ke sampai gini ya. Depan. Pipi coba Bu. Nah, biar sini kelihatan nih yang di rumah kelihatan nih. Nah, dari sini ya. Sini turun sampai depan sini. Telinga. Nah, terus turun lagi sini. Nah, kan ada terus ini biar kuat untuk mengunyahnya gitu ya Bu ya. Mengunyah, terus dia itu refleks tumbuh gigi, bicara juga. Jadi sejak dini harus distimulasi. Terus kalau di pendengaran ya titik di belakang telinga. Di sini ya Bu ya. Di daerah sini ya. Itu ada untuk refleks pendengarannya. Jadi kalau kita tahu 1 bulan itu belum bisa mendengarkan, selain ada tes pendengaran, kita kan bisa ngecek sendiri di rumah, beliin mainan yang kecrek-kecrek, yang berbunyi, gitu yang berwarna. Untuk menstimulasi, kok nanti curiga ada something yang belum, ini belum benar, bisa dikonsulkan ke dokter anaknya. Gitu ya. Banyak banget ternyata ya titik-titiknya. Kalau tadi kita udah di wajah, tangan, kaki, sekarang kalau di perut Bu. Perut. Kadang itu untuk melancarkan BAB. Terus untuk menghilangkan kembung ya. Kadang kan bayi rewel, kolik, pernah ya mungkin anaknya tengah malam nangis melengking-lengking, ternyata kolik atau perutnya penuh udaranya kayak kembung gitu ya. Jadi bisa untuk menstimulasi untuk kembungnya itu biar berkurang. Berarti jangan dikerik ya pemirsa ya. Biasanya kan kita kalau kembung keroanse. Itu kalau yang udah gede ya. Kalau anak kecil jangan. Jadi dia cukup kayak lembut gini ya Bu ya, di sentuhan lembut tuh. Gitu. Pijitnya tetap pakai dudel dong ya. Iya. Tuh anget. Selling. Iya. Terus wanginya wangi green tea loh. Wangi green tea. Iya. Bener Bu, bener itu favorit banget. Apalagi anak saya tuh langsung tidur pokoknya kalau dipijitin tuh udah suka tidur. Banget suka banget. Terus sebenarnya kalau pijat seperti ini tuh apakah boleh rutin dilakukan di rumah? Kira-kira berapa kali dalam seminggu atau setiap hari atau gimana Bu? Sebenarnya kan salah satu manfaat pijat bayi ini untuk bonding ya sama. Sebenarnya bagusnya malah sehari itu 2 kali oleh orang tuanya. Meskipun stimulasi ringan, karena kan kalau detailnya nanti kapan-kapan kita bikin video yang detail yuk. Boleh dong. Boleh ya. Kita yang detail, yang 42 langkah loh nanti saya bikinkan ya. 42 langkah Bu? Saya pusing lah makanya kan banyak banget ya. Karena pijit itu kan seni, jadi kalau bundanya enggak mungkin lah ya mau 42 langkah, apalagi dipikir ngapalin langkah ke-16 kayak ujian nasional nanti ya. Jadi cukup stimulasi ringan ya, ringan. Bolehlah kalau habis mandi kan sekalian. Yang paling simpel Bu, kira-kira kalau habis mandi itu kira-kira yang paling simpel gimana Bu? Jadi telapak kakinya. Telapak kaki boleh ambil minyak dudel. Pura-pura ya. Ini digosok pelan-pelan. Gini ya Bu ya. Pelan-pelan saja 8 kali 8 kali. 8 kali kanan kiri 8 kali 8 kali. Ini. Menghalus saja dari atas ke bawah, rileks saja. Terus perut. Ini gini-gini aja Ibu ya. Terus dada kayak bentuk love. Ini. Saya tuh dulu sempat ikut ada salah satu
isinya momi-momi gitu ya acara ya. Itu memang diajari belajar mijat, ada yang bentuk love, kupu-kupu ya, betul sekali. Apa gitu-gitu loh Bu. Biar memudahkan untuk mengingat. Iya, tapi habis itu juga enggak inget sih Bu. Karena enggak dipraktekkan. Nanti kalau malas bisa ngundang dari tim saya ke rumah ya. Udah langsung tadi kan saya udah minta nomornya, jangan lupa loh. Jadi tadi kalau setelah selesai mandi gini bentuk love gini Bu. Ini fungsinya untuk apa yang untuk love ini? Dadanya biar sehat, paru-parunya biar bagus, biar meminimalkan batuk pilek ya. Karena di sini kan ada organ paru-paru. Iya. Terus bisa stimulasi terus untuk muka ringan saja. Terus jangan lupa yang terakhir ditengkurapkan. Nah sejak dini udah tummy time, pernah dengar kan ya? Tummy time. Mungkin kalau orang zaman dulu masih agak tabu dengan tummy time ya Bu ya. Kemarin saya sempat tummy time untuk anak saya yang kedua ini. Ibu saya tuh sempat bayi wis diulak wale gitu. Udah panik dulu. Padahal kan sebenarnya nggak masalah ya Bu ya kalau untuk tummy time itu. Yang penting sudah puput ya, itu kan sudah puput, karena kalau belum puput kan masih ada klemnya, itu takut ganjel ya. Iya betul sih, nggak nyaman takutnya Bu ya. Terus kalau yang area punggung ini? Punggung relax saja dari atas ke bawah 8 kali ya Bu ya. 8 kali terus nanti sampai ke kaki, kakinya boleh dipegang ringan. Nah itu aja yang sudah ringan-ringan, gerakan ringan yang dilakukan untuk orang tua di rumah ya. Dan itu juga bisa merangsang bonding antara anak dan ibu juga. Kayak anaknya jadi ngeliatin kita terus, kita ajak bercanda, terbiasa ya. Jadi nanti kalau dipegang kayak tadi yang tadi sampai nangis, nanti kalau udah terbiasa dimasas kan dia akan menikmati. Betul. Iya, jadi enjoy aku dimasas. Kayak jenengan kalau dimasas kan mungkin juga menikmati sampai tidur-tidur. Iya, ngorok Bu. Saya ngorok sekarang. Jadi memang sebenarnya tuh kenyamanan orang ketika dipijat itu tuh memang dialami oleh semua usia ya Bu ya. Iya, bahkan bayi pun sebenarnya kalau untuk amannya mungkin setelah puput itu tadi. Tapi sebenarnya kalau umumnya newborn benar-benar baru lahir 1-2 hari itu sebenarnya boleh nggak sih Bu? Boleh juga ya. Yang penting tidak terlalu banyak intervensi. Jadi gerakan dengan kayak yang tadi kita ajarkan. Jadi enggak yang harus banyak-banyak, yang kan stimulasi dini. Biar bondingnya dapat. Jadi sejak lahir pun sudah boleh dilakukan pemijatan, tapi dengan gerakan-gerakan yang ringan, kayak yang tadi kita belajar tadi. Bu, gitu. Terus kemarin saya juga sempat lihat nih kayak gerakannya kakinya kayak ditekuk-tekuk. Itu gini, itu senam. Senam bisa ya, tapi maksudnya untuk bisa di rumah. Untuk maksudnya dalam sehari-hari kita lakukan juga boleh ya? Boleh, jadi di senam. Jadi dari tekuk ke atas 1-2 kali hitungan disilangkan. Itu kan juga dari tangan, kaki dihubungkan. Ini salah satu senam yang bisa dilakukan di rumah. Nanti bayinya pasti suka kok. Iya, ketawa-ketawa Bu, kan? Terus tapi jangan lupa kita juga lihat moodnya bayi. Kalau pas dia ngantuk jangan dipaksa buat. Biasanya kan kalau habis mandi makanya kan seger ya. Habis mandi pagi sama sore, luang kan waktunya cuma beberapa menit untuk stimulasi. Sing dusi Mbak ya Mbak. Ya Ibu, gimana dong? Ya Mbak itu nanti diajari juga itu. Iya, kalau ibu saya tuh seringnya gini, anak dipijat tuh biar bisa lihat kamu tuh adalah ibunya. Good sekali itu ibunya ya. Ibunya masih hilang Ibu pagi-pagi. Udah kerja, dadah, udah gitu. Terus Bu, sebenarnya kalau untuk pijat di beberapa titik kayak Vitaflex Point itu bisa dilakukan sampai umur berapa nih? Kalau tadi mulai dari newborn bisa ya sebenarnya. Bisa. Sampai dengan umur? Sebenarnya kalau sampai dewasa anak jenengan ibaratnya ada keluhan tertentu sih masih bisa juga. Umpamanya yang besar masih ini masih batuk pilek. Nah, itu kan masih perlu juga. Tapi kan untuk kalau selama ibaratnya tumbuh kembangnya sudah maksimal, ini udah bisa apa-apa, ini berarti udah cukup. Tapi kalau ada keluhan tertentu, kadang kan masih suka rewel tengah malam. Nah itu perlu juga, karena di sini umpamanya di belakang itu kan ada untuk tidurnya biar nyenyak, ada titik-titik Nah, di sebelah mana Bu? Biar anak saya tidur terus, soalnya rewel kalau malam jam 1 tuh pasti kebangun. Minta susu sih sebenarnya. Tapi itu lanjut nih Bu sampai subuh. Kan. Dan itu sampai sekarang loh Bu. Sebenarnya udah berapa tahun itu? Udah 3 bulan. 3 bulan. Masih ya, karena ya berarti kan dia udah bangun waktunya minum. Bagus ya. Karena udah punya jadwal-jadwal tertentu. Nah, kalau yang belakang itu ada titik belakang ya, jadi kolumna vertebrata itu ula-ula, tahu ya, yang biar enak. Ula-ula di sini ya Bu ya. Nah itu sampingnya, jangan pas ula-ulanya. Iya, sampingnya. Satu jari kanan kiri jarinya klien. Jadi gimana Bu? Ini ula-ula ditarik ke bawah gitu. Ya, terus satu jari kanan kiri itu jarinya bayi. Umpamanya jari bayinya berapa ya kita hitung. Nah, jadi gini. Jadi nanti terus digerakkan melingkar searah jarum jam 8 kali. 1, 2, 3, 4,
sampai 8 turun 1 Bu, jari. ini apa pas entong sih? Entong ya bahasa Indonesia nih. Bukan ya? Jadi kolumna vertebrata ini 1 jari kanan kirinya ya. Oh, 1 jari kanan kirinya sini. Oke. 1, 2 sini ya Mami ya, di 8, daerah sini iya. nih. Tuh. 8 kali turun lagi, diputar sampai 8 kali, turun lagi. Iya, turun sampai di sini. Nah, sampai di atas kayak tulang ekor. Iya, di atasnya. Oh, Langkornya ya. sakit Bu, nanti ditekan di di atasnya agak itu naik ya. sini ya Bu ya. Ya gitu biar gitu. tidurnya nyenyak itu biar nyaman ya. Nah, Vitaflex-nya di situ. Aduh, langsung deh nanti praktek di rumah kalau nggak lupa ya. Kalau nggak lupa. Chat langsung WA. Bu Bidan dong, langsung tanya, Bu tadi gimana, saya lupa. Ternyata banyak sekali ya. Dan ini tuh sangat bermanfaat banget untuk anak kita, apalagi di usia-usia yang masih tumbuh kembangnya biar maksimal. Betul, apalagi stimulasi itu memang penting banget. Kayak selain mungkin kayak pijat Vitaflex Point ini juga, kita juga bisa menstimulasi dengan berbagai macam hal seperti tummy time gitu kan Bu ya. Ada macam-macam pokoknya intinya kita sebagai ibu harus banyak belajar sebenarnya Bu ya. Dan harus banyak explore kira-kira anakku nih sudah saatnya untuk bisa apa, bisa apa. Harus mengikuti tumbuh kembang anak kita juga. Seperti itu ya Bu ya. Iya Mbak Widya. Oke deh Mams. Jadi seperti itu langsung aja dipraktekkan di rumah. Jangan lupa prakteknya tetap pakai doodle dong ya. Oke, siap. Oke. Bye. Terima kasih.